Iya, Mas MB, nama-nama Cenur. Iya. Siapa saja sih? Berapa bersaudara atau? Kami berdelapan. Saya nomor 5. Yang dikenal di masyarakat, kakak saya Arifin Senur itu nomor 2. Gampangnya saya ini seniman yang senang pada semua cabang seni. Ya. Dan memang saya ini adalah seorang praktisi yang selama ini mungkin teman-teman mengenal sebagai penata musik di teater, di film, di televisi. Mungkin pemirsa juga pengen tahu bagaimana sikap Mas MB sebagai budayawan, seniman terkait dengan adanya isu-isu capres saat ini. Assalamualaikum lur. Yuk take yuk. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Komentar Mas John, sebuah komentar ringan dalam bicara suka-suka, suka-suka bicara. Komentar Mas John kali ini hadir di rumah seorang legend, penggiat seni, budayawan yang sudah tidak asing lagi di seantero Nusantara. Ya, kita sambut Mas MB Cenur. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol kita ya Mas ya. Ya, siap. Bicara soal 2024. Siap. Iya, Mas MB, bagaimana sikap Mas MB sebagai budayawan, seniman terkait visi misinya Pak Anies? Bagaimana menurut Mas MB? Ya, artinya kenapa saya memilih Pak Anies? Apakah Pak Anies mampu untuk mengimplementasikan gagasan kebudayaan sebagai panglima? Ya, didasari dengan pemahaman saya bahwa bangsa ini ada persoalan dalam persoalan kebudayaan. Dan kalau kita melihat secara umum, persoalan kebudayaannya itu hampir semuanya rata-rata sama. Baik di budaya politik, budaya ilmu, budaya pendidikan, budaya hukum, budaya pertanian, budaya perdagangan. Itu pada umumnya kerusakan budayanya pada sikap perilaku, attitude ya berarti ya. Pada attitude yang sering dikatakan bahwa bangsa kita itu dianggap memiliki standar paling rendah terkait dengan masalah soft skill, misalnya kerajinan, ketekunan, kejujuran, misalnya dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika kita melihat persoalannya seperti itu, jika Pak Anies menjadi presiden, apakah Pak Anies ada persoalan di dalam persoalan tadi, misalnya masalah attitude tadi? Berdasarkan sepengetahuan saya yang juga diketahui oleh masyarakat dari wawancara, dari data-data yang dipublikasikan tentang dirinya, dia tidak memiliki persoalan terhadap masalah attitude ini. Jadi artinya kalau dia ingin menjadi katakanlah direktur pengembangan attitude, kayaknya cukup wajar, cukup logis, cukup katakanlah kompeten, karena memang dia memiliki potret pribadi yang seperti itu. Yang kedua, sebagai seorang presiden, itu sudah dibuktikan terkait dengan persoalan leadership, bahwa dia pernah menjadi rektor, artinya itu juga leader. Pada waktu aktivis di mahasiswanya juga dia sudah jadi leader. Kemudian di kementerian juga dia jadi leader. Kemudian juga gubernur juga. Artinya
kompetensi dia sebagai leadership sudah tidak perlu didiskusikan, ya tinggal dilihat aja rekam jejak leadershipnya dia. Sehingga apakah dia mampu menjalankan agenda kebudayaan yang intinya adalah perubahan terkait dengan masalah attitude, terkait dengan persoalan leadership. Saya kira sudah terjawab bahwa memang orangnya ini. Kira-kira seperti itu. Kecuali kalau ada teman-teman yang bisa menjelaskan kompetensi ini pada calon yang lain. Kira-kira gitu. Iya. Jadi kita setidaknya dari pemaparan Mas Embi ini yakin bahwa Mas Anies layak untuk dinobatkan sebagai komandan seluruh orkestrasi budaya, karena pemerintahan, hukum, politik itu kan orkestrasi budaya kan. Iya, artinya bahwa dia akan memimpin kalau di orkestrasi kan ada section, ada section untuk tiup, brass section, percussion, string dan sebagainya. Jadi nanti dia akan memimpin section hukum, section ekonomi, section dan sebagainya, dengan kompetensi dia sebagai leadership, sebagai pemimpin seperti itu. Dan untuk menjalankan kepemimpinannya, dia akan memberikan penekanan pada aspek attitude tadi, tentang budi pekerti. Karena kalau bicara masalah hukum, pakar-pakar hukum kita luar biasa, pakar-pakar ekonomi kita luar biasa, pakar-pakar pendidikan kita luar biasa, semua pakar-pakar luar biasa. Yang lagi dipersoalkan kan bukan kompetensi mereka pada persoalan knowledge dan skill, tapi pada persoalan attitude ya. Ketika attitude ini tidak cukup kondusif untuk dikembangkan menjadi suatu budaya yang taat pada SOP, pada taat aturan main, taat pada asas-asas dasar, yaitu seperti digariskan pada cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Itu terhambatnya bukan pada skill dan attitude dalam pengertian teknis, tapi skill dan maksud saya tidak terhambat pada knowledge dan skill secara teknis, tapi bagaimana knowledge dan skill ini tidak mampu menjadi suatu dasar pengembangan attitude. Jadi kemampuan teknis kelautannya bagus, baik secara pengetahuan maupun keterampilan. Tapi ketika mengoperasionalkan kegiatan kelautan itu bisa terjadi kerusakan karena yang bersangkutan tidak taat pada SOP. Misalnya tidak taat pada tata lingkungan, tidak taat pada aturan-aturan hukum yang lain. Kenapa tidak taat? Bukan dia tidak tahu, karena dia akan melakukan manipulasi. Ada hubungannya dengan pengetahuan nih. Iya. Kenapa ada manipulasi? Karena dia punya pengetahuan untuk itu, melakukan itu. Karena pengetahuannya itu artinya pengetahuan itu tidak dikaitkan dengan masalah budi pekerti. Hanya persoalan teknis terkait dengan masalah nangkap ikan. Tapi bagaimana cara nangkap ikan yang baik, benar dan indah. Kayak seperti itu. Ini baru benar aja. Kita belum ada dimensi baiknya gitu. Simbol yang diperhatikan oleh Mas Anies salah satunya tentang attitude, misalkan ada statement anti korupsi, terus apa nih yang pokoknya kebebasan berekspresi. Itu benar, itu salah satu simbol tentang pencegahan attitude. Kalau yang kaitannya dengan kritik dia terhadap kebebasan berekspresi, itu kan persepsi dari Pak Anies ketika melihat bahwa salah satu hambatan bangsa ini diantaranya adalah bagaimana kebebasan dalam mengekspresikan pendapat. Karena kebebasan mengekspresikan pendapat itu bukan saja hak, tapi juga kewajiban sebagai manusia, gitu kan. Manusia wajib harus bebas. Kalau hak itu kan seakan-akan sesuatu yang tidak melekat. Tapi kalau wajib itu kan
seakan-akan sesuatu yang jauh lebih mendalam gitu kan. Katakanlah begitu. Kalau hak itu sifatnya opsional, kalau hak itu sifatnya opsional, kalau wajib itu mandatori ya. Iya, mandatori. Iya kan, mandatori. Mandatori. Iya kan, seperti itu. Ya, dan itu bagi Pak Anies sangat penting sebagai salah satu dasar membangun kualitas budaya tadi. Karena membangun kualitas budaya salah satunya menghilangkan budaya-budaya represif. Ketakutan, rasa khawatir, rasa harus ada. Karena bagaimana mungkin orang ingin mempelajari sesuatu dalam rangka melakukan perubahan yang lebih baik, kalau salah satu syarat yang paling fundamental yaitu rasa aman, rasa bebas, itu tidak ada. Ya makanya itu harus dirubah. Jadi keterkekangan itu harus tidak ada. Kita harus bebas berekspresi. Tapi nanti pasti akan disandingkan dengan suatu sikap tanggung jawab. Kan seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Iya, Mas MB, bicara soal attitude, aturan dan hukum, aturan main. Mungkin ini pertanyaan saya agak sedikit berbelok gitu. Terkait aturan untuk pemilihan presiden ini dari aturan ya mungkin dari KPU, dari pemerintah gitu. Menurut Mas MB, aturannya ini apa udah benar atau mungkin ada yang perlu dibenarkan atau bagaimana, Mas? Kalau saya melihat dari diskusi-diskusi lewat media sosial, lewat channel-channel yang ada di YouTube itu, nampaknya terjadi hal yang serius juga terkait dengan persoalan aturan main dan sebagainya gitu. Banyaknya pelanggaran dan saya pikir masyarakat sudah sangat paham bahwa ada satu upaya untuk melakukan pelanggaran aturan hukum dari pemilihan presiden, wakil presiden ini yang disebabkan oleh attitude tadi, yaitu merasa bahwa apa yang saya inginkan harus saya dapat sekalipun itu bertentangan dengan aturan-aturan hukum ataupun kaidah-kaidah kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira seperti itu. Itu ada indikasi ke sana kalau saya lihat dari diskusi para pakar, pakar politik, pakar tata negara, pakar hukum tata negara itu kelihatannya sangat gamblang itu. Jadi memang kayak tadi memang ada temuan-temuan yang faktual, ada sesuatu yang belum beres pada attitude berbangsa dan bernegara. Dan jadi ingat bahwa ya kajian-kajian para pakar luar negeri bahkan tentang negara, ikonomigrasi atau Foucault, bahwa kekuasaan itu bisa merajai segala macam. Nah, itu juga bermuara pada attitude, ada inkonsistensi pada konsep-konsep ideal tadi kan, apa Grenzlah, Republikan, falsafah negara dan ya semua apa norma-norma akhlak dan moral ya dari manapun sumbernya kan mestinya kan itu menjadi inspirasi kalau jadi inspirasi dalam pelaksanaan. Tetapi nyatanya tadi kita temukan bahwa ada secara faktual banyak penyimpangan dan itu merugikan pihak-pihak lain yang ingin berperan di dalam memberikan harmoni, memberikan equilibrium pada bangsa dan negara ini. Nah, celakanya Mas Embi terkait dengan kondisi aktual hari ini, mestinya dulu itu kalau saya masih mahasiswa, dulu mendengar seorang tokoh sekali Mas Embi gitu yang punya empirisme, punya literasi yang cukup, artinya juga dan jelas kontemplasi yang cukup ya kan. Sekarang ini sudah mentah, Mas. Tokoh-tokoh yang punya daya kritis di dalam mempertajam persoalan-persoalan negara itu sudah mentah oleh mereka-mereka yang ya masyarakat seluruhnya, baik intelektual maupun yang awam. Ya kita polarisasi terjadi pada periode Jokowi pertama,
meningkat pada hoax yang di periode kedua, ya kan, sampai akhirnya ketahuan bahwa si produk produk penataan negara itu menjadi subjek dari produk penataan negara itu menjadi hegemonik, menjadi tiba-tiba maunya super power gitu loh, ya kan. Nah, yang ingin saya sampaikan, misalnya dalam pemahaman logika berretorika, misalkan kita ini secara rasional, secara akademis katakanlah sombongnya begitu, udah rasional, udah benar, tapi bisa aja dalam satu dinamika politik itu disanggah dengan suatu logika yang tidak memberikan kedamaian, justru menyakitkan, dan itu diartikulasikan menjadi suatu kebenaran dan itu banyak pengikutnya. Nah, ini ada faktor influencer positif, misalkan kayak Mas Anies atau kontestan lain, ya kan, yang punya konsep pemikiran yang konstruksif dan punya idealisme moral pada bangsa. Ada juga yang pokoknya menang, gitu kan. Yang pokoknya menang, gitu loh. Pokoknya menang. Apapun yang ini dia pakai berbagai instrumen yang dia bisa dikendalikan. Influencer ini, kalau saya langsung aja lah to point, atau orang Surabaya punya kanal tunjuk poin. Ini ada peran oligarki. Menurut Mas Embi gimana? Ya, mungkin saya akan mengatakan tidak menyebut oligarki, tetapi ada satu kerusakan pada budaya ekonomi ya. Ya kan, kira-kira seperti itu. Padahal ekonomi kan sudah jadi panglima sejak tahun 68 seperti itu. Nah, kenapa terjadi distorsi ekonomi, budaya ekonomi itu ya? Tadi kan sudah saya katakan ada persoalan kebudayaan di dalam ekonomi. Persoalan kebudayaan di dalam ekonomi itu politik ekonomi, pendidikan ekonomi, seni ekonomi, kemudian juga wawasan ekonomi, spiritual ekonomi, kan? Itu kan ada persoalan di situ yang menyebabkan siapapun pelaku ekonomi dari mulai oligarki yang diasumsikan sebagai penguasa-penguasa ekonomi besar sampai juga penguasa-penguasa ekonomi sedang dan kecil, itu juga kan memiliki problematik seperti itu. Saat ini kan semuanya tersandra, ya kan, tersandra, sehingga muncul kebingungan bagaimana cara keluar dari solusi ini. Ya, sebetulnya tidak ada jalan lain kecuali ada kemampuan seorang leader di Indonesia itu untuk membenahi hal yang paling fundamental dalam konteks kebudayaan yang mengerucut pada dimensi attitude tadi, masalah sikap perilaku, budi pekerti, yang sampai saat ini belum menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh dikerjakan secara sistematis, kira-kira seperti itu. Sehingga kenapa yang muncul adalah terdakwanya itu ekonomi atau oligarki, karena memang ya kan kata-katanya kan kita sudah sama-sama tahu. Jadi kalau orang lapar itu kan jadi kalap ya, ya kan, orang kalap. Tapi juga orang yang kenyang juga bisa kalap, karena orang kenyang juga bisa disorientasi karena tiba-tiba kehilangan rasa lapar. Orang panik ya. Panik. Kok nggak lapar? Iya, akhirnya artificial kan, artificial. Jadi tetapi berbeda apabila misalnya rasa lapar itu dilandasi oleh suatu sikap budi pekerti yang baik. Makanya ada ajaran tentang puasa. Bagaimana menyikapi rasa lapar dengan ketinggian spiritualitas. Kira-kira seperti itu. Baik orang yang kehilangan lapar atau orang yang menderita keadaan lapar. Kira-kira seperti itu. Ini saya kira persoalannya. Jadi sementara ini orang
mengatakan bahwa kesalahannya pada oligarki. Sebetulnya oligarki tidak akan bisa melakukan kesalahan kalau tidak didukung oleh budaya-budaya yang lain atau budaya politiknya. Ini kan ekonomi nih, politiknya tidak mendukung. Budaya struktur berpikir. Ya artinya bahwa oligarki tidak akan bisa bekerja kalau tidak mendapatkan dukungan dari hukum, dari politik, dari seniman. Seniman juga ikut mendukung juga. Salah juga ya. Ya, semuanya tersandra. Ya. Karena semuanya tersandra, maka pada hari ini siapapun tidak boleh mengatakan bahwa aku bukan salah satu dari kerusakan itu. Enggak, kita semuanya bagian dari kerusakan itu. Karena itu kita harus mawas diri. Ketika kita berniat ingin membangun bangsa Indonesia, jangan sekali-kali merasa dirinya suci. Tetapi yang harus dilakukan adalah yakin bahwa saya berniat untuk membangun bangsa ini. Mudah-mudahan kekurangan saya bisa dilengkapi oleh teman-teman atau kolega saya yang lain. Tetapi untuk menjadi seorang leader harus mempunyai syarat maksimal. Bukan syarat minimal. Iya, Iya, harus kan? maksimal. Iya, Iya, ya, kira-kira begitu. Kalau toh dari terjelek dia harus terbaik dari yang terjelek kan. Iya. Oke. Mas, tadi Mas Emi juga sedikit memberikan pengantar tentang keterlibatannya ke paguyuban seni karawitan, artinya meliding asosiasi kepedulian terhadap dinamika masyarakat penggiat musik tradisi. ya karawitan tadi yang Yang artinya itu Ya. identik dengan tradisi kan. Ya. Nah tadi bicara soal attitude, tadi juga menyangkut soal ketinggian spiritualitas, kualitas spiritual itu kan tidak hanya literasi Alkitab, tetapi kalau para wali kan mengekspresikan dalam bentuk kebudayaan ya Mas ya, termasuk kerawitan dan sebagainya. Nah kalau tadi saya ngomong oligarki seolah-olah itu eksternalnya itu sebagai terdakwa, apakah itu bisa diimbangi dengan seni tradisional kita, di mana di sana ada simbol, ada makna tentang attitude, tentang falsafah dan sebagainya. Nah, kalau itu memang menjamin, kenapa kalah, Mas? Kalah dengan fragmentasi, pragmatis yang sekarang, yang tadi kita sudah ungkapkan. Dan sejauh mana kepedulian Mas Anies dalam hal ini? Ya, kalau kepedulian Pak Anies terhadap katakanlah potensi budaya tradisi itu menurut saya bisa dilihat dari kepedulian dia terhadap pemikiran-pemikiran yang sifatnya skala prioritas, kayak gitu. Jadi di dalam budaya tradisi tentu saja harus ada yang diprioritaskan supaya dia memiliki kembali kekuatannya sebagai salah satu soko guru dari peradaban kita gitu. Dan ini kalau menurut saya sejauh yang saya tahu selama dia menjadi Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan, dan katakanlah Gubernur DKI, kelihatan sekali bahwa dia sungguh-sungguh melakukan satu penanganan terkait dengan masalah budaya seni ini. Makanya itu di eranya dia sebagai gubernur itu kan konsep revitalisasi Taman Ismail Marzuki itu dilaksanakan dengan harapan supaya Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian itu bisa menjadi laboratorium, menjadi etalase, sekaligus juga menjadi barometer dari budaya seni di Indonesia. Ya, kembali ke marwah yang dimaksudkan oleh almarhum Bang Ali kan. Iya, ya artinya apa yang disebut sebagai pembangunan manusia seutuhnya itu salah satunya dimensi keindahan itu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, seperti di film misalnya waktu
beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dia membentuk namanya Pusat Pengembangan Perfilman, Pusbang Film. Itu nampak sekali sesuatu yang sangat strategis, karena di era sekarang film itu menjadi ujung tombak dari kemajuan, karena film sebagai medium itu seperti lokomotif yang bisa menarik gerbong banyak, dari gerbong pariwisata, gerbong pendidikan, dan sebagainya. Ekosistem ekonominya juga terjalin kan? Iya, seperti itu. Jadi tradisi cukup bisa dikawal ya, atau bahkan mengawal. Iya, tapi tentu saja hal ini juga harus diimbangi dengan para pelakunya, stakeholdernya. Karena itu saya bersama teman-teman mencoba untuk membangun rumah besar ini dengan menyebut suatu organisasi profesional yang bernama Komunikasi Karawitan Indonesia, Kokarindo. Ya, diharapkan ini menjadi rumah besarnya para pelaku budaya musik tradisi di Indonesia gitu tuh. Nah, saya pernah melihat tentang dukungan Ki Anom Suroto terhadap Mas Anies ya. Ternyata Ki Anom Suroto itu mendukung Mas Anies dalam struktural, wakil kapten bidang seni dan budaya. Iya, iya kan, kapten kemenangan iya di bidang seni budaya. Kan itu juga sudah merupakan indikasi ya. Tinggal masyarakat mampu mempertajam dan mampu memberikan kontribusi pada titik mana akan itu menjadi wujud yang ideal ketika Mas Anies nanti insya Allah terpilih kan. Iya, pemilihan Pak Anom Suroto itu saya membacanya, kebetulan saya kan juga ada di bidangnya Pak Anom Suroto. Saya kan deputi seni dan budayanya, dia ko-kapten untuk seni dan budayanya. Dan pemilihan Pak Anom Suroto itu mengindikasikan bahwa Pak Anies betul-betul serius menangani budaya tradisi yang komprehensif, karena di Pak Anom Suroto sebagai seorang dalang itu di sana budaya tradisi itu mencerminkan sebuah budaya yang sudah kompleks. Ada sastra, ada musik, ada rupa, ada kemudian juga ada teknologinya. Kenapa saya bilang teknologinya? Karena seperti kita tahu bahwa di dalam wayang itu kita bisa melihat inovasi-inovasi juga terbuka di sana gitu. Sehingga pemilihan Pak Anom Suroto sebagai bagian dari tim pemenangan untuk gerakan perubahan ini mengisyaratkan bahwa harus menjadi juga kemenangan kemajuan budaya tradisi kita, dari mulai yang tertinggi sampai yang paling bawah gitu tuh. Yang paling bawah dalam hal ini adalah bahwa bagaimana kalau kita tahu kalau ada satu pagelaran wayang kulit, itu keramaian itu bukan hanya para penikmat-penikmat wayang yang katakanlah dari kalangan-kalangan katakanlah masyarakat elit katakanlah, tapi juga dalam radius yang melingkupinya ada pedagang-pedagang kecil, gorengan dan sebagainya, semuanya ikut menjadi bagian dari perhelatan wayang kulit itu. Jadi bagaimana sebuah budaya seni tradisi itu menjadi simbol kebangkitan dari budaya sosial yang multidimensi gitu, dari mulai yang paling tinggi sampai paling bawah, dari yang paling klasik sampai yang paling kontemporer. Kira-kira itu menurut saya menggambarkan itu. Ya, Mas MB, gini Mas, terlepas dari itu semuanya, yang jelas kalau harapan kita itu Mas Anies 2024 harus RI 1. Tapi
kita lihat dari perjalanan saat ini, satu contoh untuk promosi soal Videotron di take down, terus izin kampanye di suatu daerah tiba-tiba dibatalkan. Kalau seperti itu gimana Mas Embi menyikapinya? Ya, kalau dari segi gerakan Pak Anies bersama seluruh masyarakat terkait dengan mewujudkan perubahan Indonesia untuk lebih baik, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu justru mempertegas bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies itu memang sesuatu yang harus diwujudkan. Karena nampak sekali apa yang dilakukan oleh Pak Anies itu bukan sesuatu yang melanggar hukum. Misalnya selama dia melakukan sosialisasi sebagai calon presiden, apakah dia pernah melakukan hal yang katakanlah melanggar aturan main? Tidak. Tetapi justru yang terjadi adalah bagaimana dia mendapatkan kesulitan-kesulitan. Artinya memang di satu sisi kita merasa prihatin dan susah karena adanya rongrongan-rongrongan seperti itu, tetapi ada hikmah yang lain yang akhirnya dibaca oleh masyarakat secara luas, bahwa yang namanya di dalam cerita-cerita yang kita pahamin dalam cerita-cerita yang agung, pasti yang mendapatkan rintangan itu tokoh baik. Iya, kayak gitu. Apakah mungkin itu merupakan salah satu kepanikan gitu dari paslon sebelah mungkin? Iya, artinya kepanikan itu bisa kita baca apabila cara mereka membuat rintangan-rintangan itu tidak dengan cara elegan, tidak dengan cara yang cantik gitu. Karena memang yang namanya lawan ya dia harus melakukan satu langkah-langkah untuk melumpuhkan lawannya, seperti itu. Karena kalau Pak Anies nggak punya lawan ya nggak ada pertandingan. Tetapi yang terjadi kan ketika lawan-lawannya itu melakukan hal-hal yang dalam sebuah dramaturgi itu lawan-lawannya melakukan sesuatu yang kalau boleh saya mengatakan langkah-langkah yang menjijikkan. Ya kan seperti itu. Sehingga kan akhirnya kan lakon ini menjadi lakon yang sangat memprihatinkan, katakanlah, karena ternyata tokoh-tokoh yang melawan tokoh satu dengan yang lainnya itu melakukan langkah-langkah yang sama sekali tidak menjadi pendidikan. Sebagai kegiatan politik itu tidak ada pendidikan politik di situ. Yang ada adalah pendidikan kejahatan. Saling serang. Iya, artinya menyerang, bukan saling serang, karena kelompoknya Pak Anies sendiri tidak menyerang apa-apa. Iya kan tidak, karena seperti yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi internal bahwa tugas kita tidak dalam rangka menyerang penyerang. Tugas kita adalah melindungi masyarakat jangan sampai mendapatkan kerugian diakibatkan oleh serangan-serangan mereka yang dilakukan kepada Pak Anies gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak menyerang penyerang, tapi kita melindungi masyarakat jangan sampai mendapatkan kerugian akibat serangan-serangan itu dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih kondusif, yang lebih konstruktif. Kira-kira begitu. Daripada kita melawan si penyerang, lebih baik kita mengklarifikasi supaya masyarakat bisa mendapatkan data atau informasi yang sebenarnya seperti apa gitu. Satu yang mungkin tadi agak tertinggal, ini kaitannya dengan attitude juga, knowledge, skill dan attitude dan filosofi bangsa ini tentang roh kebudayaan tadi loh Mas. Ini kan belakangan ini tadi berpegang pada hukum sebagai sesuatu andalan, bukan? Tiba-tiba orang gampang sekali
hal yang remeh-temeh dilaporkan. Ya. Ini Pak Anies juga ada kena kan, dilaporkan. Salah apa yang pokoknya tidak membuat mereka senang dilaporkan. Meskipun itu tidak langsung dari subjek utamanya, tokoh utamanya, aktor utamanya, mungkin dari pendukung-pendukungnya. Kayak misalkan dalam hal ini Pak Mahfud, memang contohnya jelas ya. Dia dihina dengan sikap Gibran yang anak kecil itu, dengan memberikan diksi remeh-temeh recehan itu, suatu debat yang recehan itu dilaporkan juga. Sementara Lutus apa ikatan emosional yang terjadi selama 10 tahun, 5 tahun ya? 5 tahun Pak Mahfud jadi Menkumham 5 tahun ini kan? Iya. Kok sepertinya tidak ada ya partner kerja loh padahal itu kan, yang juga kunci untuk kesuksesan dari seorang presiden misalnya. Tapi begitu ada, memang tadi sekali lagi bukan misalkan secara telak itu Pak Jokowi yang mengundang, tapi pengikut-pengikut yang punya inisiatif. Tapi tadi diksi Mas Anies kan terkait erat, menjijikan banget gitu loh. Kok setransaksional itu hubungan emosional, bukan hubungan yang ideologis menegakkan sesuatu yang memang luhur gitu kan. Ini sebenarnya ada apa ini Mas? Ya tadi kan kita itu kan inti pembahasan kita terkait dengan masalah ada persoalan serius terhadap kebudayaan, termasuk budaya hukum, budaya sosial gitu. Ya dikaitkan dengan kejadian lapor-melapor itu, sebetulnya kan ini bukan persoalan hukum, tapi persoalan ketika masyarakat itu katakanlah tidak lagi memiliki katakanlah ruang hatinya untuk menghargai lagi hukum gitu. Ketika nampaknya di depan dia secara gamblang itu hukum itu seakan-akan perangkat dari kekuasaan, bukan perangkat dari keadilan, ini begitu. Ya sehingga masyarakat tidak peduli itu tentang kasus-kasus seperti itu, karena masyarakat sudah menangkap esensinya bahwa ada suatu upaya untuk mendiskreditkan seseorang dengan cara apa saja seperti itu. Tetapi masyarakat tetap fokus bahwa siapa yang sebetulnya yang layak, yang harus mereka dukung terkait dengan perjalanan Indonesia untuk lebih baik ini. Sehingga ronce-ronce ataupun riak-riak yang terjadi seperti itu, saya yakin oleh masyarakat sekarang sudah diabaikan. Sudah diabaikan, sekarang masyarakat sedang melakukan konsolidasi bagaimana caranya supaya nanti pada saatnya pemilihan nanti, hak-hak dia sebagai warga negara itu tidak juga terjadi satu upaya-upaya untuk merugikan mereka. Karena misalnya untuk rakyat yang mendukung Pak Anies sendiri merasa bahwa Pak Anies tidak mungkin bisa mengorganisir secara komprehensif mereka semua. Misalnya membentuk suatu tim yang soliditasnya itu dibentuk oleh suatu akomodasi ataupun logistik yang itu, sehingga mau tidak mau masyarakat harus bersikap partisipatif ya. Jadi Pak Anies cuma mengatakan bahwa kalau Anda ingin melakukan perubahan, ya lakukan sesuatu untuk melakukan perubahan itu. Kira-kira seperti itu. Saya masih penasaran juga, sangat ingin tahu bagaimana pendapat Mas MB soal cawe-cawe yang kemarin-kemarin itu kan pengerahan kepala desa, dikerahkan semua ke Jakarta, terus aparat TNI Polri dikerahkan untuk ini di masyarakat kayak gitu. Bahkan sekarang ini ganti Pak Lurah kita pun juga mulai turun tangan gitu loh. Itu kepanikan yang seperti apa kok? Kira-kira apakah memang ini gejala Pak Anies memang benar-benar
Saya setuju. pertimbangkan gitu. Saya setuju kalau itu disebut kepanikan. Karena situasinya sekarang yang namanya gelombang perubahan itu sudah meresap di hati sanubari masyarakat. Iya. Sehingga ketika dia sudah meresap di hati sanubari masyarakat, bagaimana cara membendungnya? Sehingga ketika mengerahkan berbagai macam perangkat-perangkat yang sebetulnya tidak dibenarkan oleh hukum, itu tidak memiliki efektivitas apa-apa. Karena perubahan itu sudah ada di sanubari masyarakat, oleh rakyat sudah disimpan di dalam hatinya, nanti akan ditusukkan di ruang bilik pemilihannya dalam tempo 3 menit, dan itu tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Selebihnya kita harus menjaga agar yang sudah disampaikan pendapatnya itu terkawal, tidak terdistorsi sampai terhitung secara nasional. Itu yang katakanlah yang tugas berikutnya itu. Kalau di bilik suara, insya Allah paku-paku perubahan sudah tertanam di hati. Ya, itu juga kan terbukti ya. Sentimen negatif terhadap kepanikan ini kan semakin gede, semakin tadi yang kemarin saya bahwa seseorang itu seringkali lost control di dalam memberikan image atau pencitraan dirinya, imagogi. Jadi membawa glorifikasi dirinya itu tidak kontrol. Justru malah menjatuhkan. Terbukti sentimen negatif pada netizen itu gede sekali. Komentar-komentar di sosmed itu kan negatif, Mas. Saya setuju itu. Ya karena itu jadi ya itu, jadi kita berdoa aja sehingga paku perubahan yang sudah ada di hati masyarakat itu terkawal sampai ke bilik suara. Setelah di bilik suara itu juga terkawal sampai kepada penghitungan secara nasional. Nah dari situlah kita akan menghargai apapun hasilnya, karena memang tugas manusia adalah proses, sedangkan hasil itu urusan Tuhan. Saya kira itu. Bicara soal paku perubahan di bilik suara, mungkinkah nanti akan ada kecurangan bagaimana itu? Tidak mungkin, karena di bilik suara itu tidak ada orang kecuali si pemilih sendirian gitu. Tetapi jumlah dan distribusi ataupun pengumpulan itu memang terbuka. Karena itu diharapkan masyarakat secara bersama-sama mengawal. Dan apalagi sebetulnya masyarakat sekarang sudah sangat modern, bisa mengawal dengan memberikan informasi sedini mungkin dengan menggunakan peralatan telepon genggamnya untuk mengirimkan data-data dari setiap fase sampai ke fase terakhir, seperti itu. Dan ini sudah disosialisasikan dan masyarakat sudah sangat paham. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh masyarakat ini bisa menjadi bagian dari sumbangan, katakanlah Pak Anies dan kawan-kawan dalam membangun pendidikan politik di Indonesia. Mungkin Mas MB, kan ini tadi kita pembicaranya sangat daging banget ya, dan untuk menuju perubahan di masa depan. Mungkin Mas MB ada pesan untuk pemirsa Komentar Mas Jan agar nantinya jangan sampai salah memilih pemimpin atau closing statement? Ya, kalau saya tidak akan banyak pesan saya kepada saudara-saudara saya di seluruh Indonesia. Tetaplah mendengarkan suara hati nurani, karena hanya suara hati nurani kita yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sedangkan pikiran kita sebagai eksekutor, dia sih bisa disuruh apa saja, tergantung hati nurani kita. Dan mudah-mudahan hati nurani kita semuanya, saudara-saudaraku, adalah hati nurani
yang memang mencintai Indonesia untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, dengan mengucapkan bismillah, mari kita capai perubahan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Ya, pemirsa Komentar Majen, kalau Mas MB tadi bicara soal hukum adalah panglima, berbudaya merupakan panglima, pendidikan juga merupakan panglima. Dari Komentar Majen juga, Presiden adalah panglima diplomasi dunia. Karena Indonesia harus kembali hadir di kancah internasional. Saatnya ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.